Nggak cuman kita yang orang awam kayak gini. Para rasul, para nabi pun ada yang diberi beban yang sangat luar biasa. Digesek, dibentur, diperang, dilawan, difitnah, dihinakan. Ada. Saking beratnya semuanya itu, maka ada golongan rasul dan golongan nabi yang mempunyai julukan yaitu ulul azmi. Pripun Kang Hadi, sehat? Jenengan pun tirakat istighfar, astagfirullah sama ya ghafar. Banyak sholat tobat, mandi tobat, banyak melakukan tirakat-tirakat pertobatan. Pun tambah anteng dereng, mulai enteng nih. Minimal enteng di dalam batinmu. Minimal terjadi satu pencerahan di alam pribadi yang ada di dalam dirimu. Ngeten nggih Kang Hadi ya. Kalau memang hidup itu berat, sulit, banyak impitan, banyak tekanan, banyak fitnah, banyak disepelekan. Sudah hidup berat, sulit, terhimpit, masih ditambah difitnah, masih banyak direndahkan, disepelekan, dipaidu. Ya kita harus ingat, tidak mungkin itu terjadi kecuali semuanya itu dititahkan oleh Allah. Semuanya terjadi karena daya gaibnya Allah yang bertajalli dan membentuk satu kadar menjadi takdir kita. Tidak ada salahnya kula jenengan, nggak cuma jenengan, saya pun kadang menemukan titik nadir beratnya hidup, bahkan sangat berat, bahkan sampai seperti mau dipaksa untuk putus asa. Yang jelas Allah nggak salah menurunkan takdir pada makhluknya. Allah nggak salah mentitahkan semuanya pada diri kita. Nggak ada salahnya. Maka saya bilang mungkin itu ya hasil dari salah dan dosa kita di masa lalu, bala-bala kita di masa lalu. Makanya saya suruh panjenengan untuk tirakat istighfar, sholat tobat, mandi tobat, dan lain sebagainya, agar tirakatmu itu diperhatikan oleh Allah, dan Allah berkenan dengan belas kasihnya akan menolongmu, menolong saya, menolong kita semuanya. Tidak ada salahnya Allah. Allah tidak pernah salah. Mustahil Allah itu salah. Jadi kita hanya perlu bermuhasabah, mawas diri. Kenapa semuanya ini terjadi? Gitu toh Kang Hadi. Gini loh Kang Hadi, kalau kita bicara beban hidup, masalah hidup, nggak cuman kita yang orang awam kayak gini. Para rasul, para nabi pun ada yang diberi beban yang sangat luar biasa. Digesek, dibentur, diperang, dilawan, difitnah, dihinakan. Ada. Saking beratnya semuanya itu, maka ada golongan rasul dan golongan nabi yang mempunyai julukan yaitu ulul azmi. Begitu beratnya perjalanan dakwah mereka,
Dan begitu kuatnya mereka menanggung semuanya itu, maka mereka diberi gelar ulul azmi. Siapa aja itu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 Rasul dan Nabi inilah mereka diberi gelar ulul azmi. Kita perlu belajar pada mereka, Kang Hadi. Ambil pelajaran dari sejarah kehidupan beliau-beliau, para Rasul, para Nabi yang diberi gelar ulul azmi. Kita belajar dari apa yang mereka lakukan dan mereka jalankan di dalam menghadapi semuanya itu. Coba belajar ke mereka, baca sejarah tentang mereka. Beban mereka tidak enteng. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Karena mereka terkenal dengan ketabahannya, terkenal dengan keteguhannya, terkenal dengan keridoannya atas beban-beban yang ditajalikan Allah ke dalam takdir-takdir mereka. Para ulul azmi itu dimuliakan Allah, diistimewakan Allah karena ketabahan, karena keteguhan imannya, karena kepasrahannya, dan karena berserah dirinya pada Allah. Dan luar biasa mereka. Nabi Nuh bisa membuat kapal penyelamat, walaupun dia 1000 tahun cuma berapa orang anak buahnya. Nabi Musa belah laut. Nabi Ibrahim itu waktu dibakar sama Raja Namrud. Kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa sampai tahu kayak bagaimana beratnya dia di perang, ya. Termasuk Kanjeng Nabi diperangi sama sedulur-sedulurnya, paman-pamannya itu. Dan sepeninggal Kanjeng Nabi kan keluarganya yang laki-laki yang habisnya. Mereka ulul azmi. Apa yang kita perlu pelajari dari mereka? Semua bentuk benturan, semua bentuk beban, semua bentuk himpitan, gesekan, masalah-masalah yang bertubi-tubi menghampiri kita seakan tidak ada habis-habisnya. Jadikanlah itu sebagai perangkat mendidik kita menjadi jiwa-jiwa yang kokoh, jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang selalu berserah diri pada Allah, menjadi jiwa-jiwa yang selalu mempertahankan kekuatan imannya. Itulah para ulul azmi. Dan semua yang terjadi itu jangan disikapi dengan emosional. Jangan disikapi hal-hal yang justru mengeraskan hati. Hal-hal yang emosional itu adalah tanda hati kita keras. Semakin kita emosional, amarah, semakin berkobar, lama selalu mengeluh, supiah, selalu menyesali diri. Ya karena nggak enaknya hidup ya. Kalau lawamah menyesali diri karena memang beratnya ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena kalau kita emosional itu justru menutup berkah, menutup hidayah dari Allah, menutup yang namanya nur hidayatullah, cahaya pencerah, cahaya petunjuk, kayak gitu. Justru dari semua yang terjadi,
Jadikanlah sebagai tangga-tangga bersemedi, tangga-tangga mengasah jiwa, menenangkan diri sehingga matang ketenangan kita. Jadikanlah tangga-tangga untuk kita berzikir, jadikanlah tangga-tangga untuk kita bersuluk, memperjalankan diri untuk selalu dekat dan semakin dekat kepada Allah. Dan saksikanlah kesempurnaannya dengan sholawat kita. Akhirnya lahirlah yang namanya kelembutan hati. Allah akan mentajalikan sifatnya yang sangat lembut, Al-Latif namanya. Dengan kelembutan hati inilah maka kita dengan semua takdir yang kita hadapi, kita akan dimuliakan Allah di matanya. Dan disitulah titik Allah ada satu harapan akan meridhoi kita. Dengan kita berserah diri dan dengan ridha Allah, maka Allah akan menjamin nasib kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Kalau memang panjenengan udah nggak mampu dengan nasibmu, titipkan pada Allah, titipkan pada penjaminan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lembutkan hatimu dengan semedimu, muhasabahmu, istighfarmu, zikirmu, sulukmu, sholawatmu, dan yang paling penting kesabaranmu dan ketundukanmu pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dirimu dengan kesabaran dan ketundukan pada Allah, maka Allah akan hadir dengan ridha-Nya. Dan cahaya-cahaya ketakwaan akan lahir dari kedalaman jiwa. Dan Allah berjanji, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan menjadikan untuk mereka jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Rezekinya orang yang dirundung kegelapan adalah cahaya terang. Rezekinya orang yang dirundung kekurangan adalah dibebaskan dari kekurangan itu. Kalau perlu dilebihkan sama Allah. Rezekinya orang yang kering kerontang hatinya, jiwanya, itu akan dibasahi oleh wudhu zahir, wudhu batin yang disebut maul hayat. Kau akan diteduhkan, kau akan disejukkan, dan kau akan ditentramkan di sana. Rezekinya orang yang bingung itu akan diberi petunjuk. Rezekinya orang yang banyak ketakutan, khawatir, was-was, mereka akan diberi ketenangan. Duanya rezeki dari Allah itu. Jadi jangan bergantung yang namanya rezeki itu harus uang banyak, enggak. Ketenangan jiwamu itu udah rezeki. Makanya teruskan mau. Setelah panjenengan menemukan titik ketenangan, cobalah sembah yang maha menguasai hajat. Sholat hajat panjenengan. Penderitaan manusia itu karena hajat-hajatnya kadang tidak sesuai yang dia inginkan. Maka sembahlah yang maha menguasai hajat. Ya, sholatlah sholat hajat atau sholat tahajud. Seandainya dengan masalahmu ini engkau direndahkan, tahajudlah. Semoga Allah mengangkat derajatmu. Seandainya kegelapanmu itu karena rezeki, cobalah sholat duha. Ingat, sholat itu menegakkan ketundukan dan kesujudan. Sholat hajat itu adalah tunduk dan sujud kepada yang menguasai hajat. Jangan malah justru muncul hajat-hajatmu. Biarlah Allah dengan hak prerogatifnya akan mengurap nasibmu. Tahajud, engkau sembah yang maha mulia.
nanti karomah Allah akan menolong. Salat duha, Allah dengan daya kekuatannya, daya kuasanya, daya keindahannya. Dan kalau salat duha, inna duha duhauka wal baha bahauka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wa hikmata hikmatuka. Sifat-sifat Allah yang maha perkasa, maha kuat, maha menguasai duha itu akan menolongmu. Jadi justru jangan jadikan sholatmu itu untuk protes pada Allah. Berserah dirilah di situ. Kita ini orang-orang tarekah, orang-orang yang berniat dan berazam untuk mengandalkan Tuhan. Kalau memang kamu sudah tidak kuasa dengan hidupmu, dekatilah yang maha kuasa. Siapa? Ya Allah. Kata niku nggih. Nah niki insyaallah satu nggih. Kalau panjenengan sudah mulai dibebaskan dari derita sampai akan ditenangkan pun mulai tenang dari kang hati pun. Yang kedua, engkau bisa mengukur hajatmu, engkau bisa mengukur keinginanmu, engkau bisa mengukur apa yang kau tuju di dalam hidupmu di dunia ini supaya apa? Supaya tidak kegedean empiak, kurang jaga, bukan pekarep, bukan pengangen-angen, tapi semuanya itu engkau ada di titik sedang menentang takdir. Ya, jadi aja leluwian lah nek duwe pekarep ning donya iki. Ngono ya ngono ning aja ngono ya. Nah, makane saniki insyaallah nggih. Nanti jenengan kalau sudah sering beristighfar, sering sholat taubat, sering sholat istikharah minta petunjuk, ya Allah saya harus gimana kan, terus sampai sering mandi taubat, sering minta ampun pada Allah, ini akan menjadi kewajiban dan ini akan merubah kebiasaan hidup panjenengan. Dan itu Masya Allah nanti akan banyak bunga-bunga tirakat. Dan sang bunga tirakat itu suatu saat akan menjadi buah. Itu nanti niku. Tambah mantap mboten saniki ngibadahe. Nggih. Justru semakin berhimpit, andalkan ibadah, andalkan tirakat, andalkan Tuhan, gak ngoten lah. Ya nanti ditambah-tambah ya kan hati ya. Yes, sing penting nangane nang omahmu met wis nang kene wae ya kan hati. Ya karo ngewan-ngewan majelis lah. Ngoten niku. Nah, ya enak tenan iki ya. Ya alhamdulillah. Nggih kula nggih melu dedonga. Yang jelas nang kene iki ya golek tentrem, lereng dari arus-arus dunia. Nanti kalau sudah jenengan tahu ternyata tarekat iki ngene iki lho asik ya, sampai nanti akan ketagihan zikir, ketagihan sholat, ketagihan suluh, ketagihan sholawat, dan engkau akan menjadi pekerja keras, bukan pemalas yang banyak angan-angan, pemalas yang banyak harapan, pemalas yang banyak tujuan, banyak cita-cita. Itu cacat hidup namanya, cacat mental, malas kok menginginkan aneh-aneh, kegedean empiak kurang jaga itu. Dan yang ini nggak ngelakoni tirakan, kok nggak cara ini, jarkoni, so ngujar, so ngelakoni. Ya nanti istiqomahkan gitu, kan hati ya. Saya melu dedonga.